warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan kelimpahan kesehatan, rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di akhir zaman nanti kelak kita akan menjadi salah satu yang mendapat syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin. Melanjutkan pembahasan metode Euler. Kali ini kita akan membahas sebuah metode yang merupakan pengembangan sekaligus pemecahan solusi metode Euler yang di minggu kemarin atau di video sebelum ini itu tingkat errornya relatif besar ya. Kemarin kita merata-rata hampir di atas 50% ya. Jadi kalau di gambar kurva itu sangat kelihatan sekali selisihnya. Nah ini salah satu solusinya untuk mengurangi error itu dengan metode OIN ya. Jadi ini juga orang Jerman juga ya. Jadi fungsinya sama untuk menyelesaikan persamaan diferensial secara numerik ya. Jadi kita kembali ke formula awal yaitu di mana turunan fx ya, atau kita sepakat di sini ditulis y aksen x sama dengan f x, y. Nah, seperti ini. Nah, ini standar simbol yang dipakai untuk menuliskan persamaan diferensial ya, atau persamaan diferensial OD1 atau turunan pertama. Jadi kita sepakat ini dulu, itu di mana y aksen x sama dengan f x, y. Ya. Nah, nanti di sini kita akan mencoba untuk mengintegralkan. Jadi teman-teman untuk membahas ini kita bisa flashback sebentar ke integral numerik ya, di mana di situ ada beberapa metode seperti metode Riemann, kemudian trapesium, dan dua metode yang memang belum kita bahas, tapi saya kira sudah cukup karena di sini yang dipakai hanya metode trapesium, itu pun trapesium 2 bias ya. Jadi kita coba kedua ruas ini nanti diintegralkan. Oke. Nah, kalau diintegralkan berarti ada selang atau luas yang dimana XR, kita menyebutnya XR, kemudian sampai XR plus 1 ya. Jadi saya ulang lagi. Jadi luas ya, kalau integral itu kan berarti luas dari XR sampai XR plus 1 ya. Jadi R plus 1 itu maksudnya tiap kenaikan luas kan ada beberapa bias ya. Nah itu kan setiap bias itu kan penjumlahan dari tiap iterasi yang dihitung. Jadi integral XR plus 1 itu YX, Y aksen X, DX ya, ini formulasi umum ya, sama dengan XR ya, sama, jadi ruas kanan dan ruas kiri sama-sama diintegralkan f x, y dx. Jadi seperti ini. Jadi ini ada dua ruas, yang satu yang kiri adalah y aksen x, yang kanan adalah f x, y. Ini sama sebenarnya simbol dari persamaan diferensial, hanya kita akan menguraikan ya, mencari di mana letak nanti akan ketahuan kesalahan ketika kita mencari nilai nilai dari
turunannya. Namun kesalahan itu di metode OIN dapat digunakan sebagai koreksi malah atau korektor di sini. Nanti akan kita lihat. Jadi ini sama sebenarnya. Jadi ruas kanan dan ruas kiri diintegralkan semua. Kemudian hasilnya kan kalau diintegralkan berarti dikembalikan ya. Turunan itu kan kebalikan dari integral. Jadi dikembalikan ke fungsi asalnya sebelum diturunkan. Jadi menjadi yang ruas kanan itu Y XR plus 1 min Y XR. Ini kan sebelum diturunkan seperti ini ya. Kemudian ruas kanan itu masih tetap. Jadi masih tetap dalam bentuk integral. Karena kan yang akan kita cari adalah yang ruas kiri ya. Masih tetap tulis seperti ini. Nah, kemudian ini menjadi Y. Nah, maaf, di dalam kurungnya dikeluarkan. Karena saya dikalikan XR plus 1 minus YR ya. Ini udah nggak ada X-nya ya, langsung. Karena kan X kurang X berarti X-nya hilang. Ya. Ya, R plus 1 min YR ya. Sama-sama hilang X-nya. Kemudian integral XR plus 1 XR di mana F X, Y dx. Nah, seperti ini urut-urutannya ya. Kemudian karena yang akan kita cari kan nilai turunan setiap iterasi ya, makanya yang disisakan di sebelah kiri hanya tinggal YR plus 1. Nah, karena YR-nya ini pindah ke ruas kanan dari negatif menjadi positif. YR tambah integral ya masih utuh XR plus 1 XR F X, Y dx. Nah, seperti ini. Ya, jadi ini masih utuh ya. Ini pakainya adalah kaidah trapesium ya. Dua bias. Nah, kemudian integral dari XR ya, XR plus 1 Fx, Y dx itu kan mendekati ya atau menghampiri, karena kita pakai trapesium bias 2 berarti selangnya dibagi 2 atau H per 2. Ini kita kalau teman-teman lupa kembali ke pembahasan integral ya. Di H per 2 dikalikan F XR YR ya. Ini kan bentuk integral trapesium kan seperti ini ya. Tambah F ini masih kurung siku ya. Ini kurung tutup biasa. Ditambah F XR plus 1 koma YR plus 1. Nah, seperti ini kan bentuknya. Oke, ini setelah diintegralkan. Nah, kemudian untuk skema numeriknya sendiri,
skema numeriknya itu untuk prediktor ya. Nah, kalau kita lihat di formulasi ini, ada YR plus 1 di sisi kiri dan YR plus 1 juga di sisi kanan. Nah, ini kan jadi masalah ya. Tapi nanti di sini penulisannya, ini tidak ditulis YR plus 1, namun ini di ruas kanan YR plus 1 ini dijabarkan ya. Jadi posisi YR plus 1 di sini itu sebagai korektor. Ya. Meskipun secara formulasi matematis ini itu menyalahi aturan, tapi ternyata kesalahan ini bisa dimanfaatkan untuk mengkoreksi apa yang sudah diprediksi oleh prediktornya. Prediktor itu pakai metode Euler ya. Kita kan prediktor itu pakai metode Euler, kita tulis Y dalam kurung kasih tanda apa? Y ini bukan pangkat ya, tapi ini itu menyatakan bahwa ini nilainya sama ya, fungsinya sama, cuman di sisi kanan ini nanti akan dijabarkan, itu membedakan dengan YR plus 1 yang akan kita cari, intinya seperti itu. Nah, ditulis Y0 R plus 1 atau YO ya gitu aja ya, sama dengan YR plus HF kali XR, YR. Nah, ini kan metode Euler, jadi prediktornya ya. Kesimpulannya di sini itu prediktornya adalah metode Euler-nya. Nah, korektornya, nah di sini ini baru nanti jadi dua ini ya, prediktor korektor itu adalah metode Oin ya. Meskipun prediktornya yang ambil dari Euler. Oin kan tadi memang dari awalnya dia digunakan untuk memperbaiki error yang ada di atau mengurangi error yang ada di metode Euler-nya. Jadi YR plus 1 sama dengan YR, ya kita masukkan hasil integralnya tadi, per 2, ya, kurung siku F XR, YR, ditambah FXR plus 1, YO, R plus 1, kurung tutup, kurung siku. Nah jadi dua skema formulasi inilah yang nanti akan menjadi dasar perhitungan metode Oin. Ya. Ini kita membahas atau kita menguraikan dari sudut pandang metode Euler. Ya. Nah, insya Allah nanti setelah ini, mungkin kalau penjelasan ini kurang jelas, kita akan insya Allah melanjutkan menggunakan yang metode geometri. Jadi nanti pakainya diagram Cartesius ya, koordinat 2 dimensi itu yang mungkin bisa lebih dipahami ya. Karena untuk memahami sebuah model matematis sebenarnya ada dua cara ya. Kemarin kita sudah menggunakan Dirac-Taylor seperti itu. Nah, ini sebenarnya sih metode Euler dengan Dirac-Taylor itu ya 11-12 ya, atau hampir sama sebenarnya. Jadi kan kalau itu semakin panjang Dirac-nya ya, metode Euler itu kan hanya sampai orde 1 ya. Ibaratnya Dirac-Taylor orde 1. Nah, ketika kita itu memperpanjang Dirac-nya itu ya akan nilainya ini, nilai hasil numeriknya itu akan semakin mendekati nilai sejatinya. Artinya itu semakin rendah nilai errornya. Oke, terima kasih. Mungkin untuk sementara dapat dipahami. Setelah ini insya Allah nanti kita akan bahas yang menggunakan metode geometri. Semoga bermanfaat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.